semua memperingati hari kemerdekaan dan hari guru, semua ya. Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Semuanya dilarang kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, apakah itu benar bahwa dilarang merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia? Mari kita simak hadisnya. Assalamualaikum teman-teman. Oke, mari kita simak hadis yang disampaikan oleh orang itu yang digunakan sebagai landasan untuk melarang peringatan atau perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dia pakai hadis ini biasanya. Biasanya orang-orang yang berpendapat seperti itu pakai hadis ini. An Anasin qala qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Faqala, "Ma hadanil yawmani?" Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad abdalakum bima khairan minhuma, yaumal adha wa yaumal fitri." Di hadis ini tidak terdapat kalimat semua. Tadi ditambahi sama Ustadz itu. Semua bentuk perayaan sudah dilarang, sudah dihapus oleh Nabi. Sudah diganti dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Padahal di hadisnya tidak ada kata semua. Nah, jadi hadis yang disampaikan oleh orang yang awal tadi bahwa untuk menjawab pertanyaan dari jamaah, dalam hadis itu ditambahi kalimat semua perayaan. Padahal dalam hadisnya itu tidak ada kalimat semua. Itu yang disampaikan oleh Mr. Coates ya, saudara saya Mr. Coates. Dan itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai, dan hadis itu sahih. Nah, yang dimaksud di dalam hadis itu adalah dilarang merayakan dengan cara jahiliyah, model-model jahiliyah. Itu yang dilarang, model jahiliyah. Nah, tapi apakah di negara kita, di Indonesia ini, masih menggunakan model jahiliyah dalam perayaannya? Apakah masih menggunakan adat jahiliyah? Itu tidak benar teman-teman. Jadi kalau di negara kita, di lingkungan-lingkungan yang pernah saya ketahui, itu dalam merayakan atau memperingati atau menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, itu biasanya pada tanggal 16 Agustus sore atau malam ya, itu sering diadakan atau setiap kali tanggal 16 itu diadakan semacam perkumpulan. Biasanya dinamakan itu malam tirakatan ya, malam tirakatan menyambut hari kemerdekaan. Lalu pagi harinya tanggal 17 Agustus itu ada upacara bendera seperti itu. Di negara kita itu seperti itu. Nah, kalau malam tirakatannya itu ngapain? Jadi malam tirakatan tanggal 16 Agustus malam itu biasanya orang-orang berkumpul dalam suatu lingkungan ya. Orang dalam lingkungan itu berkumpul di sana mengadakan semacam zikir bersama ataupun tahlilan ya. Kalau orang-orang NU ada tahlilannya. Nah, di situ tujuannya adalah mendoakan para pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Para pahlawan yang berjuang mati-matian. Ya memang sampai mati. Berjuang sampai mati untuk merebut kemerdekaan di negara Indonesia. Setelah acara zikir dan tahlilan itu, biasanya perkumpulan orang-orang ini mengadakan makan-makan. Dalam rangka apa? Syukuran, alhamdulillah. Kita sudah merdeka. Sekarang bisa berkumpul di mana-mana, aman, tidak dijajah lagi. Bisa menikmati kedamaian, bisa bekerja dengan normal, bisa beribadah dengan aman. Jadi seperti itu bentuk perayaan di Indonesia untuk sebagai terima kasih lah. Terima kasih kepada Allah dan juga terima kasih kepada para pahlawan yang memang telah banyak jasanya sehingga kita bisa menikmati kedamaian. Nah, itu adalah bentuk dari rasa terima kasihnya ya mengadakan semacam perayaan itu. Jadi boleh perayaan yang seperti itu dibolehkan. Di Indonesia ini diperbolehkan selagi tidak melanggar syariat Islam.
Tapi kalau bentuk perayaannya seperti pesta miras dan lain-lain seperti itu jelas dilarang, jelas dilarang. Jangankan untuk memperingati hari kemerdekaan ya, tidak ada peringatan apapun kalau pesta miras itu nggak usah pakai dalil, sudah pasti dilarang. Apalagi yang pargoi-pargoi di jalanan itu, yang pakai semacam kebaya, tapi belahannya belahan atas, belahan bawah yang seperti itu bukan hanya ustadz-ustadz salafi, orang-orang NU pun juga melarang yang seperti itu. Kiai-kiai NU, gus-gus NU itu pasti melarang. Yang joget-joget di jalan itu loh, yang pargoi-pargoi, pakaiannya terbuka seperti itu juga dilarang di dalam NU. Termasuk juga Gus Ikdam. Gus Ikdam itu juga melarang, pargoi-pargoi di jalanan itu juga melarang. Tetapi caranya berbeda. Ya tahulah ya, kalau orang-orang NU itu pasti caranya pelan. Tapi pasti tidak kaku dalam menasehati orang. Itu kalau orang-orang NU itu pelan, tapi pasti. Coba kita simak dulu bagaimana cara Gus Ikdam dalam menasehati orang-orang yang suka joget-joget pargoi di jalanan. Mulakno nyuwun sewu niki kula matur. Karnapalan niku sae. Tapi karnapalan sing sae niku jane ora mek gur joget-joget tok, ora mek gur seneng-seneng tok. Bahkan aja sampai malah karnapalan karo dem-deman. Wonge teko. Jadi nek ngomong karnavalan nggih mboten napa-napa. Sae. Tapi gimana di dalam karnaval itu bisa mencerminkan sejarah perjuangan orang terdahulu. Wes sakniki full pargoi, akhirnya mulai mak-mak sing umur selawe sampai umur 75, bokonge jendut. Kadang wayah karnaval kelambine anake tinggi. Sing tukang tinggi kelambine anake wonge teko. Lah, baru tinggi senam, melute 13 mencorot kabeh wonge teko. Lah kok goyu sing guyune banteri lah biane. Lah, bokonge sampai cepot kabeh. Kaya cilik-cilik ODW. Padahal modele bokong kaya tumpeng. Sing bokong kaya tumpeng wonge teko. Lah. Nah, jadi memang di dalam Islam itu melarang wanita-wanita memamerkan auratnya, dan itu di dalam NU juga dilarang sebenarnya. Jadi orang-orang NU itu melarang untuk pargoi-pargoi, itu juga melarang, tetapi caranya berbeda. Caranya kalem, bentuknya nasihat. Karena orang-orang NU ini tahu bagaimana sih karakter orang-orang di daerah tersebut. Karena di setiap daerah itu warganya punya karakter masing-masing. Misalkan di daerah Jawa Timur. Di daerah Jawa Timur kalian akan sering menemukan yang namanya sonhoreg. Ya, sonhoreg itu di Jawa Timur, itu kalian akan sering menemukan yang seperti itu. Tetapi di daerah lain, contoh di Sumatera, mungkin di Medan, kalian mungkin akan sangat sulit menemukan yang namanya sonhoreg. Nah, cara-cara orang NU ini dalam menyikapi sebuah masalah di suatu daerah, itu melihat dulu bagaimana situasi dan kondisi di daerah itu, bagaimana caranya, dan tidak disamaratakan. Cara penyampaiannya itu tidak disamaratakan. Antara daerah A dengan daerah B tentu berbeda cara penyampaiannya. Coba bayangkan kalau Gus Ikdam itu ngomongnya kaku. Pokoknya ini harus sesuai sunnah, harus sesuai dengan Al-Quran. Wah, kalau yang seperti itu, kalau sampai Gus Ikdam kaku seperti itu, mungkin di Blitar ini akan sulit mendapatkan jamaah. Akan sulit sekali untuk merangkul umat. Apalagi kalau sampai bilang, karnaval dihapus, nggak boleh ada karnaval, nggak boleh ada pawai budaya. Kalau yang seperti itu mungkin malah sulit di daerah Jawa Timur untuk merangkul umat. Pasti akan dijauhi kalau Gus Ikdam ini ngomongnya kaku. Ngomongnya seperti orang angkuh, harus ikut ini, harus ikut ini. Kalau seperti itu pasti akan dijauhi oleh para garangan dan nggak akan jadi dakwah Islam kalau yang seperti itu. Makanya orang-orang seperti Gus Ikdam ini memiliki cara tersendiri dalam dakwah Islam, dalam menasehati umat. Tetapi tujuannya sama. Tujuannya adalah mengajak kembali ke Islam, mengajak kembali ke sunnahnya Nabi, mengajak kembali ke Al-Quran, tidak sampai yang aneh-aneh, menghapus adat-adat pargoi-pargoi itu juga.
Jadi Gus Idam tadi kan menyarankan, bolehlah karnaval, tetapi dengan cara yang baik. Contoh, mungkin dengan cara karnaval yang diisi dengan tarian-tarian adat. Tarian-tarian yang bajunya atau pakaiannya itu yang sopan. Tidak dimodif-modif yang belahan-belahan seksi-seksi itu. Biar masyarakat tetap menikmati karnaval, tetap bisa melakukan perayaan, tetapi tanpa harus terlihat angkuh. Agar apa? Agar Islam ini bisa diterima di pikirannya orang-orang awam.